Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Catatan Angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Di video kali ini kita akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu Completing the Counting Cycle pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan seru dari channel YouTube kita. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu chapter 4 Completing the Counting Cycle. Tapi sebelum masuk ke chapter ini, aku mau kita recall memori terkait chapter 2 dan chapter 3 atau chapter sebelumnya. Nah, untuk chapter 2 sendiri itu pertama yang harus kita lakukan itu adalah analisis soalnya. Misalnya, pada Januari tanggal 10, toko A membeli equipment secara tunai sebesar 10.000. Maka setelah kita menganalisis soal, itu ada namanya kita membuat general journal atau jurnal umum. Yaitu Januari tanggal 10, equipment terhadap cash. Equipmentnya bertambah dan cashnya akan berkurang sebesar 10.000. Nah, untuk ref, ini belum diisi dulu sebelum kita membuat general ledger atau buku besar. Untuk general ledger itu bisa menggunakan tabel T seperti ini atau yang seperti ini. Untuk seperti ini tuh namanya general ledger buku besar, yang ini adalah tabel T-nya. Jadi tergantung permintaan soal mana yang disuruh dibuat. Nah, setelah kita membuat general ledger ini ada 157 untuk equipment, baru kita masukin ke ref-nya. Untuk cash juga seperti itu. Ini ada 101, baru kita tulis di sini 101. Tahap selanjutnya, setelah kita analisis soal, membuat general journal, membuat general ledger, kita membuat namanya trial balance. Nah, yang selanjutnya yaitu chapter 3 ada adjustment atau penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Biasanya untuk jurnal penyesuaian ini dilakukan di akhir periode suatu perusahaan. Tergantung perusahaannya melakukan penyesuaian itu di bulan terakhir atau 6 bulan, 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti berakhir di Desember tanggal 31. Kalau semesteran berarti setiap 6 bulan sekali, yaitu bulan 6 dan bulan 12. Ada yang triwulan gitu. Jadi tergantung perusahaannya kapan melakukan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama kita harus analisis soal terlebih dahulu. Kedua, itu ada namanya general journal. Tapi untuk general di adjustment di jurnal penyesuaian, itu general journalnya ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada prepaid expense. Apa sih itu prepaid expense? Jadi prepaid expense itu adalah beban yang dibayar di muka. Adjusting entry-nya yaitu debitnya expense, kreditnya aset. Contohnya supply expense terhadap supply. Yang B, unearned service, unearned revenue, yaitu pendapatan diterima di muka. Adjusting entry-nya yaitu debitnya liabilities, kreditnya revenue. Contohnya itu ada unearned revenue terhadap service revenue. Yang ketiga itu ada accrued revenue. Untuk accrued revenue ini ada yaitu pendapatan yang seharusnya diterima. Adjusting entry-nya yaitu debitnya aset, kreditnya revenue. Contohnya yaitu account receivable terhadap service revenue. Untuk accrued revenue ini adalah kita udah nyelesain nih jasa. Misalnya kita udah nyelesain nih membuat meja gitu. Kita udah selesai tapi belum dibayar ke kita atau orang masih punya utang ke kita. Maka akan jatuh namanya piutang. Piutang bertambah ada di debit. Aset kan bertambah ada di debit. Nah, yang terakhir ini ada namanya accrued expense. Nah, kalau accrued expense ini adalah beban yang sudah seharusnya dibayar tapi belum dibayarkan. Contohnya adjusting entry-nya yaitu debitnya expense, liabilities-nya adalah kredit.
Contohnya adalah salaries and wages expense terhadap salaries and wages payable. Jadi accrued expense ini beban yang sudah seharusnya dibayar tapi belum dibayarkan, kayak gaji. Gaji misalnya nih udah jatuh tempo tapi belum kita bayarkan, maka akan menjadi beban yang harus kita bayarkan atau kewajiban yang harus kita lunasin atau kita bayarkan ke karyawan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada kita sama ngebuat general ledger atau tabel T. Keempat kita buat trial balance, dan yang kelima itu ada income statement, retained earning statement, sama statement of financial position. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yaitu chapter 4. Nah, untuk chapter 4 ini kita akan membuat namanya worksheet atau lembar kerja. Untuk pembuatan worksheet ini ada urutan kerjanya, yaitu pertama, kita harus menyiapkan trial balance. Yang kedua, kita memasukkan adjustment di kolom adjustment. Ketiga, adjusted trial balance, yaitu dari si poin 1 ini kita tambah dengan poin 2, tergantung ini plus minus. Kalau dia debit sama debit berarti ditambah, kalau satunya debit dan satunya lagi kredit berarti dia harus dikurang. Terus ada income statement and SOFP atau statement of financial position, itu tabelnya. Yang kelima itu ada kita menghitung net income atau net loss dan menyelesaikan worksheetnya. Kita langsung saja masuk ke lembar kerja worksheet. Lembar kerja atau worksheet. Nah, untuk yang pertama ini ada account title. Account title-nya ini yaitu nama-nama akun. Terus ini ada trial balance. Trial balance ini datanya kita ambil dari chapter 2 yang udah kita kerjain. Nanti aku tampilin videonya. Nah, trial balance yang ini kita masukin aja di cash itu sebesar 15.200, masukin 15.200, supplies 2.500, prepaid insurance 600, equipment 5.000, sampai nanti ada di akhir service revenue sebesar 10.000. Ternyata service revenue belum akhir, tapi ini ada salaries and wages expense sama rent expense yaitu sebesar 900. Jadi yang paling akhir itu adalah si rent expense. Sesuai ya, nih. Rent expense 900.000 di debit. Oke, kita udah dapat nih data trial balance. Kita masuk ke adjustment. Untuk data adjustment ini udah ada pembahasannya di video chapter 3. Nah, ini kita tinggal masukin juga datanya. Ada supplies tuh di kredit 1.500, prepaid insurance itu 50. Tinggal masukin aja datanya, cuman untuk adjustment ini teman-teman harus pasangin debit sama debit, kredit sama kredit. Nih, supplies itu kan di kredit, berarti debitnya apa? Debitnya adalah supplies expense. Ya, berarti supply expense terhadap supply. Nih, gini akunnya. Supply expense terhadap supplies. Nah, ini akun untuk yang si A. Berarti kalau si B, kita cari dulu B-nya ini. B-nya di debit itu ada insurance expense, berarti B yang satu lagi adalah prepaid insurance. Nah, jadi ini teman-teman harus buat dulu kayak gini, yaitu jurnal-jurnalnya, baru bisa masukin ke si adjustment. Kalau misalnya udah lancar, nggak perlu buat jurnal-jurnalnya lagi juga nggak apa-apa. Gitu, nih udah selesai dimasukin sampai poin yang ini. Selanjutnya kita melakukan adjusted trial balance, atau dari trial balance ini kita plus minusin si adjustmentnya tergantung debit atau kreditnya. Misalnya nih akun cash yaitu di debit 15.200, di adjustmentnya itu nggak ada, berarti kita tinggal pindahin aja 15.200. Bagian supplies itu di
Debit ada 2.500, kreditnya ada 1.500. Berarti 2.500 kita kurangi dengan 1.500, yaitu 1.000. Prepaid insurance. Di debit 600, kreditnya 50, berarti 600 dikurangi 50, yaitu 550. Equipment, debit 5.000, kredit di adjustmentnya nggak ada, berarti langsung pindahin aja 5.000. Terus not payable, di kredit 5.000, debit kredit nggak ada. Jadi untuk tahapan ini sebenarnya teman-teman pindahin dulu yang nggak ada adjustmentnya. Tinggal pindahin kayak tadi ada cash, ada equipment, notes payable, itu langsung pindahin aja. Baru nanti yang kosong-kosong itu tinggal yang ada pengurangan atau penambahan si trial balance dan adjustmentnya gitu. Nah, jadi si adjustment tuh tadi balance-nya adalah 3.440, debit kreditnya juga harus 3.440. Nah, untuk si bagian ketiga, adjusted trial balance, setelah kita plus minusin poin tabel 1 dan tabel 2, itu totalnya adalah 30.190. Debit kredit harus sama ya hasilnya. Tuh, nah yang tabel selanjutnya itu ada income statement dan statement of financial position. Tapi untuk tahap ini teman-teman harus kerjain dulu yang bagian income statement. Ayo ada yang masih ingat income statement itu akunnya ada apa aja? Oke, benar, akunnya itu adalah revenue dikurangi expense. Nih, kita punya revenue. Revenue-nya berapa? Kita lihat tinggal dari data ini. Jadi dua data ini kita hilangin dulu ya, bagian trial balance dan adjustment. Kita fokus pada adjusted trial balance-nya. Tuh. Service revenue tadi sama expense kan? Jadi service revenue 10.600 ada di kredit, masukin juga di kredit. Expense nih, expense ini salaries and wages expense ada 5.200 di debit. Selanjutnya, rent expense 900 ada di debit. Supplies expense ada 1.500. Insurance expense 50. Accumulated depreciation equipment itu enggak. Depreciation expense ini juga dimasukin, yaitu sebesar 40. Pokoknya yang ada embel-embel atau kata expense itu tinggal masukin aja. Interest expense besar 50. Ada lagi? Ada ya, cuman ini. Berarti 5.200 ditambah 900 ditambah 1.500 ditambah 50 tambah 40 tambah 50 hasilnya adalah 7.740. Nah, di kreditnya itu adalah 10.600. Nggak balance nih. Gimana cara kita ngebalance-nya? Yaitu yang paling besar. Ini berapa? 10.600. Berarti 10.600 kita kurangi dengan 7.740. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2.860. Jadi nanti hasil akhirnya ini harus balance, yaitu sama-sama 10.600. Tuh, jadi tadi 10.600. Biar ini nanti sama-sama 10.600, maka yang bagian 7.740 ini kita kurangi dengan 10.600. Hasilnya adalah si 2860. Nah, selanjutnya untuk bagian yang statement of financial position itu, pengisiannya adalah bagian yang belum kita isi dari income statement, masukin semuanya ke bagian SOFP. Apa aja? Ada akun cash. Akun cashnya berapa? 15.200, masukin 15.200. Supplies-nya ada 1.000. Prepaid insurance ada 550. Terus selanjutnya equipment 5.000. Notes payable 5.000.
Terus account payable 2.500. Nah, jadi untuk si depreciation expense nih harus depreciation expense tadi di income statement. Untuk akumulasi depreciation masuk di SOFP. Selanjutnya ada account receivable 200 nih di debit. Interest expense nggak masuk lagi. Interest payable nih sebesar 50 ada di kredit. Salaries and wages payable. Jadi untuk debit itu adalah ada 15.200 ditambah 1.000 ditambah 550 ditambah 5.000 ditambah 500 dan ditambah 200. Hasilnya adalah 22.450. Untuk yang kredit itu ada 500. Ini 5.000. 5.000 ditambah 2.500 ditambah 800 ditambah 10.000 ditambah 40 ditambah 50 dan ditambah 1.200. Hasilnya adalah 19.590 nih. Ini juga nggak balance tapi kita sama seperti income statement, yang paling kecil angkanya akan kita kurangi dengan nominal yang paling besar. Yang paling besar yang mana? Yang debit. Jadi kreditnya adalah 22.450 kita kurangi dengan 19.590. Hasilnya harus sama yaitu 28.60. Jadi hasil yang di sini harus sama juga dengan hasil yang di sini. Di sini akan menjadi yang namanya net income. Jadi 2.860 ini adalah net income. Oke, selanjutnya yaitu kita preparing financial statements from a worksheet. Jadi kita buat tadi setelah kita membuat worksheetnya, kita akan membuat tabel income statement, tabel retained earning, dan tabel statement of financial position. Nah, untuk tabel income statement itu tadi ada revenue dan expense. Semua akun expense kita masukin. Tadi ketemu hasilnya adalah 2.860. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini kan 2.860, ini harus sama di sini. Yang tadi di worksheet, nanti hasilnya harus sama seperti yang di tabel income statement. Nah, dari tabel income statement ini kita akan masukin ke retained earning, yaitu ini nama perusahaannya jangan lupa. Selanjutnya ada retained earning Oktober tanggal 1 atau retained earning di awal yaitu sebesar 0, nggak ada informasinya ya. Tadi di trial balance juga nggak ada informasinya. Jadi kita add net income. Jadi net income yang tadi di sini akan kita masukin di bagian retained earning statement. Masukin 2860. Ini di jumlah hasilnya akan menjadi 2860. Dan harus kita kurangi dengan dividen. Dividen kita berapa? 500. Dapat dari info di worksheet juga. Nih, kita punya dividen yaitu sebesar 500. Ya, 500. Masukin di sini 500. Berarti 2860 ini kita kurang dengan 500. Hasilnya adalah 2.360. Selanjutnya, setelah kita membuat income statement, retained earning statement, kita membuat statement of financial position, yaitu ada akun aset plus equity and liabilities. Untuk akun aset ada apa aja? Tadi ada akun equipment, accumulated depreciation equipment, prepaid insurance, supply, account receivable, dan cash. Nah, tadi kan di worksheet si accumulated depreciation equipment ini, akun ini adanya di kredit. Karena akun ini akan mengurangi si equipmentnya kita karena terdepresiasi.
Gitu, jadi kita tinggal masukin aja angkanya, equipment 4.000, accumulated depreciation equipment-nya 40. Jadi ini dikurang, hasilnya adalah 4.960. Prepaid insurance ada 550, supply 1.000, account receivable-nya adalah 200, dan cash-nya adalah 15.200. Oke, pas ya. Jadi ini ditotalin hasilnya harus 211.910. Nah, aset ini nanti harus sama dengan equity ditambah liabilities. Nah, kita cari dulu equity tambah liabilities-nya. Yaitu untuk equity. Equity itu ada akun apa aja? Ada akun share capital ordinary dan retained earning. Nah, tadi kita udah cari nih retained earning kita, yaitu sebesar 2360. Nah, nanti 2360 ini akan kita masukin di tabel Statement of Financial Position. Jadi kita punya share capital ordinary berapa? 10.000. Retained earning sebesar 2360. Masukin nih liabilities-nya. Ada apa aja? Yang ada akun-akun payable. Unearned service revenue akan menjadi kewajiban kita. Karena kita dibayar di muka tapi kita belum ngasih jasanya, maka itu akan menjadi kewajiban kita. Terus ada sellers and wages payable. Nah, yang pokoknya ada inti payable-nya. Masukin angkanya. Untuk equity itu adalah 12.360, untuk liabilities itu adalah 9.550. Maka nanti dijumlahin nih equity dan liability, hasilnya adalah harus 21.910, harus sama aset dan equity tambah. Tadi kita udah coba ngebahas mengenai worksheet, mengenai preparing worksheet-nya itu apa aja. Sekarang kita masuk namanya closing books. Nah, untuk closing books ini adalah periode akhir untuk akuntansi. Suatu perusahaan itu membuat akun yang siap untuk next periodenya. Jadi kita tutup, istilahnya adalah kita menutup buku. Nah, jadi untuk closing books ini, perusahaan membedakan nih, ada akun namanya temporary account sama permanent account. Gitu. Nah, untuk ini bahas temporary accounts itu adalah akun yang ditutup. Apa aja akun yang ditutup? Yaitu semua akun-akun revenue-nya akan ditutup. Semua akun-akun expense ini akan ditutup. Dan akun dividen ini akan ditutup. Tapi permanent accounts itu ada akun yang tidak ditutup. Apa aja akunnya? Yaitu semua akun-akun aset, semua akun-akun liabilities, dan semua akun-akun equity itu adalah akun yang bersifat permanen. Selanjutnya yaitu preparing closing entries. Gimana sih kita menutup buku perusahaan gitu untuk suatu periode tertentu? Nah, diagram prosesnya itu pertama dari revenue ke income summary. Expense akan ditutup ke income summary. Retained earning akan gini, income summary akan ditutup melalui retained earning dan dividen akan ditutup melalui retained earning. Jadi, poin utamanya di sini adalah si retained earning, pionnya adalah si retained earning. Jadi revenue kan akunnya kan ditutup ya. Jadi revenue ditutup melalui apa? Dari income summary. Expense tadi juga kan ditutup dengan apa? Dengan income summary. Tapi income summary ini juga harus kita tutup. Dengan akun apa nutupnya? Dengan akun retained earning. Nah, dividen tadi itu juga harus ditutupkan. Nah, untuk menutup dividen itu kita butuh namanya akun retained earning. Nih kata kuncinya. 1. Tutup revenue dengan income summary. 2. Tutup expense dengan income summary. 3. Tutup income summary dengan retained earning. 4. Tutup dividen dengan retained earning. Jadi, poin kuncinya itu ada di retained earning. Selanjutnya yaitu ilustrasi untuk closing entry. Itu adalah general
Jurnal closing tadi sesuai kata kunci, kita akan menutup si revenue dengan income summary. Berarti untuk Oktober tanggal 31 yaitu service revenue terhadap income summary. Service revenue kan ketika dia bertambah, ketika plus ada di kredit. Kalau kita nutupnya berarti harus ada di debit gitu. Jadi tutup di debit. Jadi akunnya ada service revenue terhadap income summary. Sebesar berapa? Sebesar tadi jumlah yang udah kita buat di worksheetnya, yaitu 10.600. Untuk akun ref ini belum bisa diisi dulu sebelum kita membuat yang namanya general ledger. Ya. Lanjutnya, tanggal 31 masih sama ya. Jadi setiap date ini harus di tanggal yang sama dan bulan yang sama dan tahun yang sama. Kata kunci kedua, kita harus menutup expense dengan income summary. Nih, income summary terhadap apa aja tadi expense-nya. Nah, kalau expense ini kan bertambah, ini ada di debit. Kalau dia akan ditutup, berarti dia harus pindah ke kredit. Nih, maka di sini supply expense-nya ada di kredit. Tadi akun supply, akun expense itu kan bukan cuman supply aja, apa aja tadi. Berdasarkan data dari sini tadi ada akun apa aja, ada akun supplies, insurance expense, salaries and wages expense ya, ini ada rent expense juga, depreciation expense, interest expense. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 akun. Masukin supply expense, depreciation, Oke, jadi ini ada 6 akun, kita tinggal masukin aja. Supply expense-nya berapa? Yaitu 1.500. Depreciation-nya tadi 40, insurance expense-nya 50, terus salaries and wages expense-nya 5.200, rent expense-nya itu ada 900, dan interest expense itu ada 50. Nah, nanti jumlah ini 6 ini jumlahnya akan masuk di debit untuk si income summary-nya, yaitu seberapa nih dijumlahin, yaitu 7.740. Kata kunci ketiga. Kata kunci ketiga yaitu katanya tutup income summary dengan retained earning. Jadi tadi ini kita udah punya akun income summary sama income summary ini, kita harus menutup nih dua akun ini dengan cara retained earning. Nah, income summary ini kan adalah net income. Jadi sama aja, tadi net income kita punya berapa? 2860, 2860. So ini ya. Jadi kita punya si net income-nya berapa? 2860, atau bisa juga menggunakan dari 10.600 ini kita kurangin dengan 7.740. Hasilnya adalah 2860. Nah, untuk yang ketiga itu, yang keempat, kita harus menutup akun dividen dengan retained earning. Dividen itu kan bertambah ada di debit. Kalau kita menutup dividen, maka dividennya harus kita buat di kredit. Dividen terhadap retained earning. Sebesar berapa? Sebesar 500 sesuai si dividennya berapa. Udah, ini untuk general journal closing entries.
Nah, ini kita akan melakukan posting agar si ref-nya ini bisa terisi. Akun-akun apa aja yang perlu diposting, yaitu ada akun expense, tadi ada 6 expense, terus ada income summary, ada retained earning, dan service revenue. Tapi aku nggak buat di sini, nanti aku tampilin gambarnya aja. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya untuk preparing post closing trial balance ini adalah akun-akun yang permanen. Tadi kan kita udah nutup nih akun-akun yang nggak permanen. Jadi kita nggak posting lagi si akun-akun temporary tadi ke post closing trial balance. Jadi untuk closing trial balance ini hanya akun-akun yang bersifat permanen, bukan akun-akun yang bersifat sementara. Oke. Nah, jadi nanti aku juga tunjukin gambarnya aja. Jadi di sini tuh ada cash sebesar 15.200 di debit, accounts receivable di debit 200, supply 1.000, prepaid insurance itu ada 1.000, equipment sampai ada di retained earnings itu ada 2360. Jadi nanti total debit dan kredit itu harus sama, yaitu sebesar 21.950. Ini aku tunjukin gambar permanen account only, itu ada akun cash, akun receivable, supplies, sampai akun retained earning. Nah, ini juga untuk akun temporary account only, yaitu akun-akun yang udah kita tutup tadi. Akun apa aja? Ada revenue, service revenue maksudnya. Terus ada expense tuh tadi ada 6 expense ya. Setelah itu ada dividen, ada income summary. Ini ada summary untuk di accounting cycle. Yang pertama itu kita kan harus analisis business transaction. Jadi kita analisis itu aset sama dengan liability sama equity. Soalnya contohnya kita dikasih modal nih, kita punya modal, berarti itu akan menjadi share capital untuk share capital itu kan bertambah ada di kredit, berarti masukin kredit. Dan asetnya akan menjadi cash. Uang kita bertambah dong karena kita punya modal gitu. Nah, jadi ini kayak analisisnya gitu. Kedua, ada jurnal the transaction, itu jurnal umumnya kayak tadi. Terus ada post to the ledger account. Jadi sebelum kita membuat ref di jurnal-jurnal, kita harus buat dulu general ledger-nya. Keempat, prepare a trial balance. Kelima, kita buat journal and posting adjusting entries. Nah, itu kita buat tuh adjusting entries-nya atau jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk nomor 1 itu dibahas di chapter 1 atau di video pertama tentang pengantar akuntansi 1. Untuk yang kedua itu dibahas di pertemuan kedua. Yang nomor 3 juga dibahas pertemuan 2 dan nomor 4 juga dibahas pertemuan 2. Nomor 5 dibahas di pertemuan ketiga. Nah, untuk yang nomor 6 ini ada prepaid and adjusted trial balance. Ini dibahas di pertemuan 3 juga karena masih sama ya tentang adjustment. Tapi yang ini tentang trial balance-nya yang nomor 6. Selanjutnya ada prepare financial statement untuk si adjustment. Oke, jurnal penyesuaian. Terus nomor 8 ada journal and post closing entry. Ini kita ngebuat yang namanya post closing, itu ada tadi baru kita bahas di chapter 4.
Dan ke-9 itu ada prepare a post-closing trial balance. Udah itu aja tahapan untuk materi kita kali ini tentang discounting cycle completing the accounting cycle. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton video kita sampai akhir. Aku ucapin terima kasih. Bye-bye.